Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adana rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ma tadawaitum bihil hijamah. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini masih memberikan bermacam-macam kenikmatan, tentunya kenikmatan yang terbesar itu kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan kesehatan disertai kesempatan. Maka dari itu, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan ini, janganlah kita menyia-nyiakan pemberian Allah Subhanahu wa taala dengan kezaliman baik kepada Allah ataupun kepada diri sendiri. Maka pergunakanlah apapun modal yang telah Allah berikan untuk mencapai tujuan kita, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak amal soleh. Nah, insyaallah teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah muliakan. Berjumpa lagi dalam channel Rumah Bekam Pangalengan. Yang mana pada video kali ini insyaallah saya ingin berbagi sedikit pengalaman, berbagi sedikit ilmu tentang terapi sunnah bekam, yang mana ketika kita mau terjun ke dunia terapi sunnah khususnya bekam, kita itu harus memiliki beberapa modal dasar terlebih dahulu. Di antaranya modal dasar itu ada yang berbentuk teks, ada yang berbentuk keinginan dari diri sendiri, mungkin yang tidak berbentuk teks itu ya. Yang pertama, kenapa saya bilang berbentuk teks? Karena kita itu mau belajar bekam, ada ilmunya, ada tata caranya yang baik dan benar untuk menjalani bekam itu seperti apa. Nah, itu bisa kita pelajari dengan teks-teks yang telah ditulis oleh para pengarang ataupun para penggiat bekam yang sudah profesional. Itu ya. Yang kedua, secara tidak teksnya, tentunya kita harus memiliki keinginan sendiri untuk belajar bekam. Nah, keinginan ini direalisasikan ke siapa? Kepada guru-guru. Bertanya. Nah, ketika kita sudah bertanya kepada guru-guru tersebut, kemudian guru itu menerangkan, nah insya Allah ilmu akan kita dapatkan. Jadi keinginan yang senantiasa dijunjung tinggi untuk bisa terapi bekam ini. Itu ya. Jadi 2 poin kenapa kita harus menimbul ataupun memunculkan 2 hal tersebut agar proses belajar kita untuk terapi bekam lebih cepat. Kemudian insya Allah di sini saya sudah memegang 1 buku yang mana ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman sekalian kalaulah mau belajar terapi bekam. Buku apa sih itu? Di sini sudah bisa kita lihat ya. Panduan Pengajaran Bekam Perkumpulan Bekam Indonesia ataupun sekarang disebut PBI. Nah, kenapa saya merekomendasikan buku ini untuk teman-teman sekalian? Karena di dalam buku ini sangatlah komplit, dari mulai hadis tentang bekam, kemudian titik-titik bekam, dan tata cara bekam sesuai SOP PBI seperti apa, itu ada penerangannya di sini. Jadi ini juga sudah cukup sebetulnya untuk menjadi dasar kita bisa menterapi bekam dengan SOP PBI ataupun Perkumpulan Bekam Indonesia. Nah, mungkin di sini juga saya akan sedikit menerangkan ataupun menjelaskan beberapa pengertian bekam, kemudian beberapa pengertian titik-titik bekam, dan apa manfaat bekam untuk kehidupan kita, sehingga kita itu semakin yakin ketika menjalani terapi bekam ini akan Allah berikan kesembuhan. Karena teman-teman sekalian, pada dasarnya kesembuhan itu hakikatnya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita lah yang Allah lihat
untuk menjalani pengobatan kalau kita sakit ya. Kalau kita misalkan ada keinginan usaha, nah usaha itu ikhtiar yang Allah lihat. Nah maka dari itu bekam ini juga ikhtiar kita, sebagai ikhtiar kita berobat, maka Allah menitipkan kesembuhan di dalam terapi bekam. Karena tidak banyak juga dan tidak sedikit juga ketika seseorang menjalani pengobatan tidak ujuk-ujuk diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin Allah belum menitipkan dan Allah belum merahmati terapi itu untuk kita menjadi sembuh gitu ya. Kita masuk aja ke pembahasan biar tidak berpanjang-panjang waktu. Di sini saya akan coba ya membacakan terlebih dahulu apa sih makna daripada bekam itu sendiri. Nah, di sini ya. Di halaman 12 definisi bekam. Kata al-hijamah berasal dari bahasa Arab yang yaitu al-hijamah. Ini diambil dari kata hajama yahjumu hajman gitu kan, yang artinya itu mencegah, menyedot, memalingkan, memagut, mematuk, menjauhkan. Nah itu ya arti daripada bekam itu, menyedot, mencegah, memalingkan, memagut, mematuk, seperti itu ya. Bekam merupakan suatu teknik pengobatan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah lama dipraktekkan oleh manusia sejak zaman dahulu kala. Kini pengobatan ini dimodernkan dan mengikuti kaidah-kaidah ilmiah dengan menggunakan suatu alat yang praktis dan efektif serta tanpa efek samping. Nah, ini yang harus kita pahami teman-teman sekalian. Bekam itu bukan ujug-ujug datang di zaman sekarang, bukan pengobatan Cina bekam itu. Tetapi bekam itu pengobatan yang sudah ada pada zaman dahulu, bahkan sebelum Rasul juga bekam ini sebetulnya sudah ada. Tetapi untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad, maka kita yakin ini sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah, maka kita kerjakan gitu kan. Nah kemudian di definisi selanjutnya teman-teman ya, keutamaan bekam ini berbicara tentang keutamaan bekam dan apalagi manfaatnya tentu memerlukan bahasan yang cukup panjang. Namun untuk memulai pembahasan keutamaannya dapat dirujukan kepada penjelasan Rasulullah SAW dalam beberapa hadis berikut. Ini salah satu hadis agar kita yakin bahwa bekam itu betul-betul akan memberikan manfaat ke dalam tubuh kita ketika kita menjalaninya. Ini ya saya bacakan. An Ibni Mas'ud qala haddatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatin usriya bihi annahu lam yamur ala mala'i minal malaikati illa amaruhu an mur ummataka bil hijamah. Artinya kurang lebih seperti ini. Dari Ibnu Mas'ud, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang malam saat beliau diisrokan dan dimi'rajkan, bahwa beliau tidak melewati sekumpulan malaikat, melainkan mereka memerintahkannya, perintahkan agar umatmu berbekam. Nah itu. Jadi ketika perintah bekam ini diturunkan itu adanya dalam ini nih. Ada dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengundang Rasulullah SAW ke hadratnya, maka beliau itu dibekam terlebih dahulu ataupun dibersihkan daripada darah-darah kotor, daripada apa yang hal negatif di dalam tubuh itu dibersihkan dengan dibekam. Jadi makanya di sini malaikat juga berkata, perintahkanlah umatmu untuk berbekam. Nah, ini salah satu acuan hadis untuk kita meyakini terapi bekam ini sebagai sunnah Rasulullah SAW. Nah dalam hadis lain juga dikatakan kalau Rasulullah SAW idza ma tadawaitum bihil hijamah, sebaik-baik pengobatan yang kalian lakukan adalah bekam al-hijamah. Nah, ini semakin meyakinkan kita, Rasul itu semakin meyakinkan kita dengan ucapannya, dengan tindakannya. Nah, maka dari itu apa sih yang akan kita ragukan dari apa yang telah disunahkan? Insya Allah yang terpenting satu kuncinya,
kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kita yakin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita yakin terhadap ikhtiar yang kita laksanakan. Cukup 3 poin itu saja, maka selanjutnya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun hasilnya kita tidak tahu kan, apakah misalkan Allah memberikan kesembuhan atau tidak. Yang terpenting kita sudah berusaha dan tawakal. Itu sahabat sekalian. Itu ya penjelasan dasar tentang bekam, definisi bekam, dan beberapa hadis sebagai acuan bekam. Ada di sini masih banyak sebetulnya hadis, cuman kalau saya bacakan semuanya pasti ini memperpanjang waktu ya, yang tentunya mungkin teman-teman agak bosan mendengarkannya. Tetapi saya mungkin nanti di penghujung ini bisa, kalau ada yang mau beli ini silahkan lah. Dan kita masuk ya ke penerangan titik-titik dasar ataupun titik-titik sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini di dalam buku ini khususnya ada beberapa titik yang menjadi titik sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hadis dan penerangannya tentunya. Yang pertama ya, yang pertama teman-teman sekalian, di sini ada titik yang disebut umu mugith. Umu mugith ya. Apa sih umu mugith itu? Puncak kepala. Nah ini hadisnya seperti ini kurang lebih artinya ya. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta hijamah atau bekam di bagian kepala atas yang disebut umu mugith. Diriwayatkan At-Tabrani menurut Syekh Al-Albani ini hadis hasan. Nah jadi posisi umu mugith itu ada di puncak kepala. Cara agar tepat menentukan titik puncak kepala itu seperti ini teman-teman. Nah ini bisa dilihat kan, di sini nih ada ujung telinga kan, ada ujung telinga. Nah, ini kalau kita tarikan ini sejajar dengan ujung telinga ke atas. Nah posisinya ada di tengah-tengah sebelah sini. Nah pokoknya di tengah-tengah pas garis lurus telinga ini, daun telinga. Pokoknya di atas ini itu namanya umu mugith. Nah kegunaannya untuk apa saja? Ini sangat multifungsi ya titik ini itu, karena titik utama bekam ataupun titik utama untuk penyakit itu di sini. Karena sebagian keterangan menyebutkan 100 penyakit bisa sembuh dengan satu titik, yaitu umu mugith. Selain itu juga keutamaan titik umu mugith ini salah satu titik untuk mengeluarkan sihir. Ini titik untuk mengeluarkan sihir. Nah, makanya jangan ragu ketika kita memiliki tanda-tanda misalkan gangguan-gangguan baik itu secara fisik ataupun secara rohani, maka bekam aja di sini, nggak apa-apa, nanti dibotakin sedikit, dipasin sama kopnya, nggak apa-apa, itu demi kesehatan nggak apa-apa, jangan gengsi lah, ini sunnah namanya sahabat-sahabat sekalian. Itu ya yang pertama, bisa dipahami ya, umu mugith ataupun puncak kepala, posisinya pas di tengah-tengah kepala. Cara ininya dari telinga sini ditarik ke atas, itu di tengah-tengah, jadi jaran daun telinga. Yang kedua ada yang disebut dengan titik akhdain. Apa sih itu akhdain? Akhdain itu urat leher kiri dan kanan. Nah ini juga bisa disebut dengan jalur pembuluh darah. Nah makanya ketika membekam di sini itu jangan terlalu kencang, baik itu pijitan ataupun tarikan kop, karena dapat memicu terjadinya pecah pembuluh darah seperti itu ya. Ini kita bisa lihat. Nah, kedain urat leher kiri dan kanan. Jadi kalau kita lihat teman-teman sekalian, kalau kita habis cukur kan ada tuh di pojoknya itu bagian yang suka disebit ataupun dikerok kan. Nah, di situ posisinya, di situ dua, kiri dan kanan. Itu disebutnya titik akhdain. Ini salah satu titik sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam juga. Nah, biar lebih jelas saya bacakan di sini. Dibagi garis batas rambut kepala belakang sekitar otot trapezius kanan dan kiri sejajar dengan tulang cervical 3 atau 4, 3 sampai 4. Ada pula yang berpendapat posisinya sejajar dengan jugularis, yang berarti di bawah telinga
kiri dan kanan. Hanya saja posisi ini ada resikonya karena tepat mengenai pusat kelenjar getah bening di leher. Nah itu jadi ada dua pendapat untuk akdain ini, tetapi yang paling utama di sini ya, di leher. Apa sih kegunaan titik ini? Di sini bisa pusing, punggung yang gak enak atau pegel, leher kaku, nyeri, TBC, kelenjar limpe, muka bengkak, tuli mendadak, tenggorokan nyeri dan serak, rahang kaku, nyeri pada gigi, radang tulang, telinga berdengung, gondongan, radang tenggorokan, dan lain sebagainya. Masih banyak kegunaannya teman-teman sekalian. Nah itu ya. Lanjut ke titik selanjutnya, yaitu yang disebut dengan titik katifain. Apa katifain? Bahu kiri dan kanan. Bahu kiri dan kanan itu katifain namanya. Di mana posisinya? Kita bisa lihat sebelah sini teman-teman. Kan pundak nih, bahu. Nah posisinya di sini satu, di sini satu, itu disebut katifain ataupun dua bahu. Nah seperti ini kalau bisa dilihat nih. Nah titiknya kan bahu saya di sini, ini tepat posisinya di sini. Jadi lokasinya itu ada perbedaan pendapat nih. Titik ini langsung di pundak atau bahu, posisinya di bahu kanan, kiri di atas scapula hingga ke clavicle atau di antara kedua pundak kanan dan kiri, yang berarti sama dengan titik kahil. Wallahu a'lam bishawab. Jadi sejajar dengan titik kahil katanya teman-teman. Di mana sih titik kahil itu? Nanti ya, nanti di bawah ada titik yang disebut titik kahil. Jadi di sini nanti pokoknya ada 3 di sini tuh, ngejeng-jereng. Ada 3 ngejeng-jereng teman-teman sekalian. Jadi kegunaannya ini untuk nyeri bahu, pundak, lengan tak dapat diangkat. Ya suka nih bapak-bapak ya, pejuang keras, pejuang keluarga itu kan terkadang suka angkat-angkat berat. Nah itu ketika diginiin nih biasanya aduh nyeri nyeri. Nah itu ada indikasi di sini itu ada peredaran darah yang kurang lancar ataupun otot yang tegang, maka perlu direlaksasi dan dibekam, dikeluarin darah kotornya. Itu ya, seperti itu kurang lebihnya. Titik yang selanjutnya ada yang disebut dengan titik warik, al-warik. Apa titik warik itu? Di sini kan keterangannya panggul. Panggul tadi kita cangkeng enak ya, cangkeng ini panggul. Itu disebut panggul. Coba kita terangkannya. Ini ada hadisnya juga dari Jabir bahwa Nabi SAW meminta bekam pada bagian panggul karena rasa nyeri yang beliau rasakan di bagian tersebut. Hadis sahih diriwayatkan Abu Daud, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Nah itu teman-teman ya, ternyata di titik al-warik itu adalah organ tubuh berada di atas paha. Jalasa ala wariki, artinya duduk di atas panggul pada lateral ilium kanan dan kiri, pertemuan otot gyrus maximus dengan gyrus medius bawah kiri dan kanan. Jadi di sini nih teman-teman ya, kalau saya ini maaf ya sedikit. Nah di sini nih posisinya tuh al-warik itu panggul ya, kurang lebih di sini nih. Nah di sini itu kiri kanan ya teman-teman ya. Kegunaannya apa? Beser mani nih, ataupun apa cair ya, ngompol, impoten, hipersek, kolik ginjal, kencing darah, batu ginjal, sering kencing, urin sedikit, diare kronis, susah tidur, bersifat lemah. Pokoknya yang berhubungan dengan itulah, kelemahan-kelemahan seperti ginjal itu ya. Itu ada gangguan di daerah situ, makanya harus dibekam titik al-warik. Itu yang keberapa tadi? Yang kelima ya. Ini yang keenam. Ada yang disebut dengan titik hammah, teman-teman. Titik hammah. Nah, ini titik hammah. Dari Abu Kabsyah Al-Anmari bahwa Nabi SAW pernah meminta hijamah di bagian kepala atas dan di antara kedua bahu beliau.
hampir sama ini hamah ini di atas, hampir sama-sama umum mugis tadi. Kegunaan serupa dengan kegunaan titik umum mugis, tuh kan. Jadi posisinya tak ada kepastian di mana posisinya, apakah sama dengan titik umum mugis ataukah berbeda. Yang pasti dalam kitab-kitab syuruh disebutkan bahwa makna kata hamah adalah al-a'la ar-rash atau kepala bagian atas. Jadi sebetulnya sangat banyak sih titik di kepala itu, kan bukan umum mugis saja ya, tetapi kan ada titik-titik kepala yang lainnya buat saraf-saraf kepala juga. Jadi mungkin itu disebutnya titik hamah, tetapi tidak ada yang spesifiknya itu di mana-mananya letaknya, tidak ada ya yang menyebutkan seperti itu. Ketujuh ya, yang ketujuh sekarang ya, yang keenam. Nah, ini yang keenam ya mungkin. Yang keenam, Zohril Qadam. Nah, itu titik Zohril Qadam atau bahasa Indonesianya punggung kaki. Punggung kaki. Nah, ini posisinya di mana sih? Satu jari di atas lipatan pertemuan antara ibu jari kaki dan telunjuk kaki. Jadi kan nih kalau mohon maaf ya, kalau kaki inilah ibaratkan ini kaki kan, ini telunjuk kaki, ini curug kaki. Nah, satu jari dari sini kita ukur seperti ini, nanti posisinya di sebelah sini. Nah, di punggung kaki. Punggung kakinya itu ya. Itu disebutnya dengan titik Zohrul Qadam. Nih, seperti ini gambarnya, teman-teman. Seperti lihat. Itu ya, di punggung kaki seperti yang tadi. Itu kurang lebih seperti itu ya. Ini kegunaan untuk apa? Untuk apa kegunaannya? Yang pendarahan, mani encer, hernia, ngompol, radang testis, sakit kepala, mulut moncong, sakit daerah iga, sakit punggung, hipertensi, penyakit dada. Banyak lah. Pokoknya setiap titik itu banyak sekali manfaatnya teman-teman daripada bekam itu sendiri. Makanya teman-teman jangan ragu segera bekam ya. Nah nih, titik yang paling utama ketika mau berbekam harus diambil itu namanya al-kahil ataupun pundak. Dalam sebagian riwayat menyebutkan 72 penyakit dapat sembuh dengan satu titik. Maka ketika kita membekam satu titik pun itu 72 penyakit insya Allah dapat disembuhkan. Lokasinya di mana? Tepat pada punduk sejajar dengan vertebral torakal 1-3 di bawah C7. Nah, itu posisinya di pundak. Nah, di sini ya. Kurang lebih ada tonjolan kecil di situ. Nah, itu titik al-kahil namanya. Apa gunanya? Demam, TBC, influenza, asma, epilepsi, kekakuan leher, muntah-muntah, kedutan pada punggung dan lengan atas, pusing, pokoknya hipertensi, stroke, kolesterol. Nah, itu di titik yang tadi sama dikolektifkan dikolektifkan sama titik katipain. Itu ya teman-teman, kesimpulannya ada 7 titik ya yang menjadi titik sunnah yang ketika kita dibekam itu pasti diambil. Titik apa tadi kesimpulannya? Pertama umum mugis, yang kedua akhdain, yang ketiga katifain, yang keempat al-warik, yang kelima hammah, yang keenam zohrul qadam, dan yang paling utama itu titik al-kahil. Nah, seperti itu ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa penjelasan dasar tentang titik-titik bekam. Baik, alhamdulillah teman-teman sekalian tadi sudah mendengarkan ya ataupun menyimak beberapa penjelasan dasar dan beberapa titik dasar untuk bekam ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi sebuah motivasi lah bagi teman-teman yang ingin belajar terapi bekam. Mudah-mudahan menjadi kita tuh yakin bahwa kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim itu sebetulnya punya terapi yang sangat sempurna gitu lah, kalau bisa dibilang sangat sempurna. Maka ketika kita meyakini kesempurnaan yang telah Allah berikan kepada
Rasul gitu ya wasilahnya, dan disunahkan kepada kita untuk melaksanakannya, maka insya Allah kita itu gak gampang sakit lah. Gak gampang sakit lah intinya seperti itu. Di samping itu juga kita kan harus menjaga juga pola istirahat, pola makan, itu juga sangat berpengaruh. Yang paling utama sih kita harus menjaga pola pikir nih teman-teman. Kenapa pola pikir itu sangat mempengaruhi? 80% penyakit yang sering dirasakan oleh manusia itu dari pola pikir. 20% dari makanan dan pola istirahat yang sebetulnya mah. Jadi kenapa saya bilang 80% ataupun lebih besar pola pikir yang mempengaruhi kejiwaan ataupun manusia itu gampang sakit? Karena apa? Contoh gini lah, contohnya ya. Teman-teman sekalian, contohnya ada permasalahan di kantor gitu kan, ataupun di tempat kerja lah intinya. Kemudian pulang ke rumah, permasalahan yang ada di kantor itu dibawa ke rumah. Nah ketika sampai di rumah muncul permasalahan dengan keluarga, itu dipikirkan lagi, pekerjaan kantor belum selesai, pekerjaan rumah belum selesai. Setelah dari rumah pergi misalkan mencari makan atau mau isi bensin, di jalan misalkan ada bertemu orang, ada masalah lagi. Jadi semakin numpuk permasalahan, semakin dipikirkan, pada akhirnya itu akan mempengaruhi kejiwaan kita, mempengaruhi kesehatan badan kita, akhirnya ngedrop kita di situ. Jadi saran dari saya, coba jaga pola pikir kita dengan apa? Dengan meringankan setiap apapun yang kita kerjakan lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang hamba itu melainkan Allah memunculkan, Allah mendatangkan kemampuan untuk dia bisa melewati ujian dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi kuncinya, kalau ada permasalahan di kantor jangan dibawa ke rumah, ada permasalahan di rumah jangan bawa ke kantor. Jadi harus sesuai pada porsinya. Kalau di kantor fokus urusan kantor, kalau di rumah fokus urusan rumah. Kalau waktunya istirahat fokus istirahat, waktunya makan fokus makan. Jangan sampai waktu makan kita pakai tidur, waktu tidur kita pakai makan, dan waktunya misalkan bekerja kita pakai tidur. Itu kan gak sesuai. Jadi sesuaikan saja kadar porsi kehidupan ini dengan apa yang kita miliki, kita mampu untuk melaksanakannya. Seperti itu kurang lebih teman-teman sekalian ya. Jadi inti daripada pembahasan ini, mudah-mudahan ada manfaat bagi teman-teman sekalian yang terus menyimak dan mengikuti video-video terbaru daripada channel Rumah Bekam Pangalengan. Yang kedua, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa merasakan terapi bekam dan manfaat yang luar biasa ini. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meridhoi kehidupan kita dan menerima apa yang kita kerjakan ataupun amal-amal kebaikan kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling terakhir juga maradhatillah, ridhonya Allah, mudah-mudahan kita dapatkan. Mungkin itu dulu teman-teman pembahasan untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak baik, kemudian ada pengucapan kalimat hadis yang mungkin salah makhrajnya ataupun salah pelafadannya ataupun artinya, saya mohon maaf. Karena manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi saya meminta maaf itu sebagai bukti dan yakin bahwa diri ini tidak selalu benar. Maka dari itu minta dukungannya dari teman-teman sekalian untuk mengembangkan channel ini, untuk mensyiarkan dakwah Tibbun Nabawi khususnya dalam bidang kesehatan yaitu terapi sunnah. Maka minta dari teman-teman sekalian, mudah-mudahan channel ini berkembang dan menjadi keberkahan bagi umat manusia, yang insya Allah kalau kita yakin kepada apa yang kita kerjakan dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mudah melaksanakan pekerjaan tersebut. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Kalau dirasa bermanfaat silahkan share ke teman-teman yang lainnya. Mungkin itu dulu pembahasan untuk kali ini. Insya Allah di video-video selanjutnya saya akan membagikan titik-titik bekam yang sudah dibahas tadi dan apa sih kegunaan daripada titik-titik tersebut. Dan apabila mungkin saya memiliki klien yang dirasa
itu perlu di-share kepada teman-teman, karena suka banyak yang request juga biasanya di komentar, Bang ataupun Kang bahas nih tentang penyakit ini. Insya Allah silahkan kalau teman-teman mau request penyakit apa di kolom komentar. Nanti kalau ada klien yang bersangkutan dengan apa yang antum tanyakan, insya Allah saya akan bikinkan videonya dan titik-titik bekamnya seperti apa. Mungkin pada kesempatan ini saya cukupkan sekian. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terapi sunnah.